ulama bagaimana sih yang disebut sebagai pewaris kenabian? Al ulama wa warisul amriya. Yang disebut ulama bagaimana sih yang disebut sebagai pewaris kenabian? Apakah yang pinter? Apakah yang bisa berbicara? Apakah yang berpidato? Apakah yang dapat mencari uang dengan cara khotbah sana sini? Apakah yang bisa ngapusi atau apakah yang bisa jujur? Ulama seperti apa yang dikatakan sebagai pewaris Nabi? Satu, ya kalau kita secara global saja, karena intinya kan tiga. Akan tetapi pertama, ulama itu bersaksi. Ulama itu pertama cirinya, ini supaya saya nggak membulut-membulut begitu ya, pasti bersaksi. Dia tahu persis tentang Tuhannya, dia tahu persis tentang jati dirinya, dia tahu persis tentang siapa yang disebut malaikat, dia tahu persis siapa, apa yang disebut surga dan neraka. Dia tahu persis bukan dari katanya, bukan dari buku, bukan dari kitab. Bahkan para rasul itu pengetahuannya sudah melekat dengan jiwanya sebelum dilahirkan. Jika dia kemudian pada saat titik tertentu, kemudian pada saat tinggal diaktifasi dengan kesadaran, jika para titik tertentu seperti Nabi Muhammad umpamanya sudah memiliki pengetahuan, bisa jadi sudah tertulis, bukan jadi bisa jadi ya, memang sudah tertulis, disebut dengan di Lauh Mahfud, katakanlah demikian. Artinya pengetahuan itu sudah ada di dalam diri beliau, kemudian hanya tinggal membutuhkan aktivasi. Yang disebut aktivasi ini kesadaran. Pada titik tertentu Nabi Muhammad kemudian diberikan oleh Allah yang bentuknya kesadaran, maka pengetahuan yang telah melekat di dalam dirinya sejak lahir itu langsung terurai. Makanya tidak bisa dicuri dan tidak bisa diambil dan tidak bisa dihilangkan oleh siapapun, karena memang telah melekat dalam dirinya, karena pengetahuannya ada di dalam jiwanya, tidak diperoleh dari luar dan tidak diperoleh dari sistem di luar dirinya. Itu yang membedakan dengan normalnya manusia. Makanya biasanya memiliki ciri-ciri beliau-beliau itu, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan semuanya, itu kecilannya cenderung seperti orang tersisih. Banyak yang tidak nyaman dengan konsep-konsep yang ada tentang dunia, tapi tidak bisa ngomong, tapi keganjilannya itu terasa. Biasanya begitu, memiliki ciri seperti itu. Sepertinya dapat dipastikan seperti itu. Tapi sejarah kisah para nabi, insya Allah mungkin minggu depan Jumat lagi mungkin kita uraikan cerita tahapan-tahapan para nabi itu seperti apa dalam proses membangun paradigma, membangun peradaban baru seperti apa.